Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ratna Dewi Rosita dari kelompok 3 Tunadaksa. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan pada saat PKKMB Prodi. Yang dimana tujuan dari PKKMB Prodi adalah simulasi atau penyesuaian dari mahasiswa baru. Selanjutnya ada penyampaian dari Bapak Dekan, yaitu Bapak Imam Nurul, yang dimana beliau menyampaikan tentang jurus itu agar cepat berhasil. Yang pertama ada disrupsi, dimana disrupsi ini adalah sebuah era terjadinya perubahan besar-besaran secara fundamental yang dapat merubah sistem serta tekanan pada. Yang kedua yaitu KKUR, yang dimana kepanjangan dari KKUR ini adalah komunikasi, kolaborasi, elektronisasi, serta rendah hati. Selanjutnya yaitu ada elemen penting saat berkomunikasi, yaitu berbincang-bincang, bercanda, salam, sapa, serta menyebar aura. Dan selanjutnya yaitu ada elemen penting dari kolaborasi, yaitu dapat meringankan beban, memunculkan ide atau ide-ide kreatif. Selanjutnya melatih keberanian dan dapat mengambil resiko. Yang selanjutnya yaitu ada elemen penting dalam elektronisasi, yaitu dapat menghemat biaya serta penurunan kos, yang dimana ini dapat memberikan kemudahan untuk menambah nilai daya saing produk dan menambah keakuratan data dan jangkauan global. Selanjutnya ada elemen penting dari rendah hati, yaitu membuat orang tidak sombong, dapat mencintai sesama, dan memiliki banyak kolega serta hati atas manusia. Berikutnya ada visi dan misi dari program pendidikan khusus. Yang pertama yaitu visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian misi. Misi adalah suatu tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Visi dan misi pendidikan khusus itu sendiri yang pertama yaitu visi. Visi berisi menjadikan lembaga yang unggul, mengembangkan iptek dan inovasi layanan pendidikan. Sedangkan misi berisi yang pertama tata kelola kelembagaan, yang kedua pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, yang ketiga mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi, dan yang keempat kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada penyampaian materi dari Ibu Eviani Damasuti, yaitu tentang kurikulum, di mana kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan. Yang berikutnya, beliau juga menyampaikan tentang profil lulusan. Yang pertama, ada calon guru pendidikan khusus. Yang kedua, pengelola atau tenaga kependidikan khusus. Yang ketiga, instruktur pendidikan khusus. Yang keempat, asisten peneliti pendidikan khusus. Yang kelima, pekerjaan sosial. Dan keenam, wirausaha. Berikutnya, beliau juga menyampaikan tentang capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama yaitu sikap, di mana sikap ini memiliki 10 indikator. Yang kedua, pengusahaan pengetahuan, yang dimana berisi 9 indikator. Yang ketiga, keterangan umum dan berisi 9 indikator, serta keterampilan khusus yang berisi 6 indikator. Selanjutnya, beliau juga menyampaikan tentang latar belakang MBKM, yang dimana MBKM ini untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, serta kemajuan teknologi yang pesat. Selanjutnya, adanya juga tujuan dari MBKM. Tujuan dari MBKM ini yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skill. Berikutnya ada pengenalan dan pemanfaatan dari Simari ULM, yang dimana di sana diajarkan tentang cara mengakses Simari, yaitu mulai dari login, edit, input, cetak, serta logout. Simari merupakan sistem informasi ULM. Simari dikembangkan dengan prinsip yaitu simpun, yang berisi sistematis, informatif, mandiri, partisipatif, utuh, dan non-redundansi. Untuk
login Simari yaitu menggunakan username serta password. Berikutnya adalah etika dalam berkomunikasi, di mana etika berhubungan dengan sesuatu yang baik atau benar, atau nilai-nilai buruk atau tidak. Berikutnya yaitu etika dalam berpakaian dan berhias, seperti sopan, menutup aurat, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah etika mengirim pesan kepada dosen sebagaimana mestinya, harus memperhatikan waktu saat mengirim, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati, serta diakhiri dengan ucapan salam. Selanjutnya yaitu etika masuk ke produk, yaitu memperhatikan waktu, ucap salam, berpakaian rapi, serta menyampaikan tujuan atau maksud yang jelas. Berikutnya adalah etika perkuliahan tatap muka. Pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, memperhatikan penjelasan dosen. Yang ketiga, bertanya dan berpendapat dengan santun. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Yang kelima, menggunakan hak sewajarnya. Berikutnya, etika dalam perkuliahan daring atau online. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berpakaian rapi atau sopan. Yang ketiga, berpendapat atau bertanya dengan santun. Selanjutnya, memperhatikan penjelasan dosen, menghargai pendapat teman, tidak makan, dan lain-lain. Berikutnya adalah pembelajaran daring, yang dimana pembelajaran daring ini merupakan pengalaman belajar yang fleksibel dan memanfaatkan TIK atau teknologi informasi komunikasi, dan dapat diakses kapan saja serta dapat dikombinasikan dengan tatap muka. Adapun aktivitas dari mahasiswa yaitu pembelajaran materi online atau learning object, yang kedua ada di planning, yang ketiga ada applying, yang keempat adalah measuring. Adapun media e-learning, yang pertama Simari, yang kedua Zoom, yang ketiga Google Meet, dan yang keempat WA Group. Adapun manfaat dari Simari yaitu untuk presensi, untuk mengetahui silabus kuliah, untuk cek dan upload tugas, yang terakhir yaitu untuk diskusi. Berikutnya ada penyampaian tentang persiapan mahasiswa untuk pembelajaran daring. Yang pertama, kesiapan mahasiswa untuk kuliah mandiri. Yang kedua, komitmen untuk belajar. Yang ketiga, siapkan alat penunjang belajar seperti laptop, internet, dan lain-lain. Dan yang terakhir, siapkan ruang belajar yang kondusif. Berikutnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran daring. Yang pertama yaitu cek waktu presensi. Yang kedua, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, tunjukkan kesiapan diri untuk pembelajaran daring. Yang keempat, berkata dan bersikap dengan sopan dan santun. Dan yang terakhir, setiap dosen memiliki aturan yang berbeda dalam perkuliahan. Adapun penyampaian tentang komponen pembelajaran daring, pola pembelajaran daring, dan cara pendampingan via Simari untuk penyandang disabilitas, serta problem pembelajaran daring. Dan ada penyampaian tentang tips belajar untuk mahasiswa baru pada saat daring, yaitu atur waktu serta jangan menunda tugas. Yang kedua, siapkan penunjang untuk belajar seperti internet, laptop, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, siapkan tempat belajar yang kondusif dan komunikasi dengan dosen dan teman belajar. Berikutnya, pengenalan laboratorium pendidikan khusus, yang mana berisi tentang struktur, visi dan misi. Visi dan misi merupakan unit pendukung kegiatan aktivitas akademik program studi pendidikan khusus. Ada tentang prosedur pelayanan intervensi di laboratorium pendidikan khusus, yang berisi pelaksanaan identifikasi, pelaksanaan asesmen, pelaksanaan intervensi, dan yang terakhir pelaksanaan evaluasi, serta berisi requirement assistant konsultan atau siapa saja yang terlibat, dan yang terakhir peminjaman media. Yang terakhir yaitu pengenalan IKA, yang dimana IKA merupakan ikatan keluarga alumni yang tujuannya untuk menjalin silaturahmi. Adapun syarat dan ketentuannya yaitu sudah menjadi
ujian, menyelesaikan yudisium, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.